Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Putut Marhayudi dan di sini pakai nickname-nya Dr. PM ya, biar sama dengan grup band metal yang ada di Amerika, tapi tahun 70-an. Saya mendapatkan tugas untuk meleveling teman-teman sekalian terkait tentang peraturan Menteri PU nomor 01 tahun 2020, yaitu terkait tentang pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun, atau lebih familiar dikenal dengan design and build. Mohon kesabaran teman-teman sekalian, dalam waktu 5 kali kalau tidak salah atau 6 kali pertemuan, kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang aturan mengenai pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun, atau saya akan lebih banyak menggunakan kalimat design and build. Dan siang hari ini saya bicara terkait tentang hal yang makro, yaitu menyangkut masalah kebijakan dan landasan hukum pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun atau design and build. Sementara dalam pertemuan-pertemuan lanjutannya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya terkait hal-hal yang sifatnya teknis menyangkut masalah aturan ini, apakah itu pengadaannya maupun terkait tentang kontraknya. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai pada slide pertama dulu. Adanya Permen PU nomor 01/2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia. Aturan ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi design and build yang pembiayaannya, tolong diingat ya, yang pembiayaannya itu yang sumber dananya baik dari APBN maupun dari APBD. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya Peraturan Menteri PUPR nomor 01/2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia ini diperuntukkan bagi sumber dana APBN maupun APBD. Nah, kemudian kita sama-sama ketahui sebelumnya ada Peraturan Menteri PU nomor 12 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan terintegrasi. Dengan terbitnya Permen PUPR nomor 1 tahun 2020, maka Peraturan Menteri PUPR nomor 12 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini entry point saya untuk masuk kepada substansi daripada Permen PU nomor 01/2020. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman-teman sekalian, apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 ini? Saya ingin mencoba secara makro saja menyampaikan pokok-pokok perubahan dari 12/2017 menjadi 1/2020. Yang pertama, ini menyangkut masalah lump sum fixed price. Karena Permen PU nomor 12 tahun 2017 itu kan refernya pada Perpres 54 Junto 70. Ya. Itu merefer pada Perpres 54 tahun 2010 itu tersebut. Itu terkait lump sum fixed price-nya. Nah, sekarang di Permen PUPR nomor 1/2020 itu lump sum diatur dengan variasi. Yang pertama, mohon bisa menjadi perhatian, lump sum dengan variasi itu seperti apa? Pertama, penawarannya lump sum. Tapi pembayaran bisa gabungan lump sum dan harga satuan. Sekali lagi, saya ingin ingatkan, di lump sum dengan variasi ini diatur. Penawarannya semuanya lump sum, tapi pembayarannya bisa gabungan lump sum dan harga satuan. Yang ketiga, terkait lump sum fixed price ini, di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020, harga kontrak itu bisa berubah. Ya. Lump sum dengan variasi itu harga kontraknya bisa berubah. Itu yang pertama dulu saya ingin sampaikan, ada pokok-pokok perubahan.
yang cukup krusial. Yang kedua, menyangkut masalah peran konsultan ketika kita menggunakan metode design and build. Di Permen PU 12 tahun 2017, peran konsultan tersebut sebagai pengawas. Sementara di Permen PUPR nomor 1 2020, peran konsultan tersebut sebagai manajer kontrak. Sekali lagi saya ingatkan, peran konsultan tersebut sebagai manajer kontrak. Yang dia memiliki tugas pertama, membantu penyiapan basic design. Yang kedua, membantu review biaya pekerjaan. Yang ketiga, membantu dalam pelaksanaan tender. Yang keempat, memeriksa ketika terjadi perubahan kontrak. Dan yang terakhir, membantu ketika dilakukan audit. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada pergeseran peran terkait tentang peran konsultan tersebut sebagai pengawas, kalau di Permen PUPR nomor 12, tapi di PUPR nomor 1 2020, ini peran konsultannya sebagai manajer kontrak, dengan tugas tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian, pokok perubahan lainnya. Pertama, terkait tentang dasar model perikatan. Kalau di Permen PU nomor 12 tahun 2017, sama-sama kita ketahui, dasar model perikatan itu berdasarkan FIDIC Silver Book, ya, atau dalamnya itu mengatur terkait EPC, turnkey kontrak, dan merefer pada Perpres 54 tahun 2010. Dan itu dituangkan di dalam Perpres 54 2020. Sekali lagi, dasar model perikatannya berdasarkan FIDIC Silver Book ya, dan Perpres 54 tahun 2020. Nah, di Permen PUPR nomor 1 2020 itu bergeser. Jadi dasar model perikatannya sudah tidak berdasarkan Silver Book lagi, tapi berdasarkan FIDIC Yellow Book. Jadi Plan and Design Build Contract, dan merefer pada Perpres 16 tahun 2018. Sekali lagi, terkait tentang dasar model perikatannya juga ada yang berubah, gitu ya, sudah bergeser antara Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020 gitu. Oke, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, terkait tentang juga yang berubah menyangkut masalah kurang prosedural. Di Permen PUPR 12 2017 itu terlihat masih kurang prosedural, di mana pendapat ahli hukum kontrak dilakukan sebelum kontrak ditandatanganin, gitu. Nah, di 2020 di Permen PUPR nomor 1 2020 dia lebih tegas dan lebih tertata step by step. Rancangan kontrak sudah harus memperoleh pendapat ahli kontrak konstruksi sebelum ditetapkannya oleh PPK. Nah, ini agak bergeser gitu ya terkait tentang pendapat ahli hukum kontraknya gitu. Antara PUPR 12 dan PUPR nomor 1 tahun 2020. Kemudian juga ada hal-hal yang berubah, itu menyangkut masalah penyelesaian sengketa atau dispute yang belum jelas di Permen PUPR nomor 12 tahun 2017, kemudian dirubah di Permen PUPR nomor 1 2020 itu penyelesaian sengketa itu lebih terstruktur dan lebih jelas dan lebih tegas. Itu beberapa perubahan pokok teman-teman sekalian menyangkut masalah yang tertuang perbedaan perubahan pokok antara Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 menjadi Permen PUPR nomor 1 tahun 2020. Ditunggu di luar saja. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk memberikan penjelasan dari 3 aspek terkait tentang Peraturan Menteri PUPR nomor 2020 ini. Pertama,
masuk dalam aspek perencanaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi kita mulai dari aspek perencanaan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman sangat memahami di dalam paket pekerjaan yang terintegrasi ini itu sangat kompleks. Dan di sana ditemukan pekerjaan yang memiliki ketidakpastian tinggi. Kita temukan ada persoalan di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 itu belum mengakomodir berkaitan tentang pekerjaan yang unforeseen, yang memiliki ketidakpastian tinggi untuk dilaksanakan dengan metode design and build. Itu belum kita dapatkan di Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2017. Di Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 terkait tentang pekerjaan kompleks itu juga tertuang meliputi pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, kemudian juga dari sisi price itu di atas 100 miliar. Ini permasalahan yang ditemukan di lapangan ketika menggunakan Peraturan Menteri PU nomor 12 ini. Yang pertama, sekali lagi, belum mengakomodir berkaitan tentang ketidakpastian yang tinggi di dalam satu proyek tersebut ketika menggunakan design and build. Yang kedua, juga dari perspektif definisi pekerjaan kompleks itu masih di poin D, melihat dari perspektif biaya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini ada perubahan pergeseran di Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020 untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama, pendefinisian dari pekerjaan kompleks itu lebih tegas, di mana dia berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria. 1, resikonya tinggi. 2, teknologinya tinggi. 3, menggunakan peralatan yang didesain khusus. 4, memiliki kesulitan untuk mendefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan. Dan yang terakhir, pekerjaan kompleks dalam Permen PUPR nomor 1 2020 itu mengatur tentang kondisi ketidakpastian yang tinggi atau unforeseen condition. Jadi sekali lagi ada pergeseran aturan main dalam konteks pendefinisian daripada pekerjaan kompleks di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020. Dan ini kita lakukan perubahan ini berdasarkan apa yang sudah ditemui di lapangan ketika menggunakan Permen PUPR nomor 12 tahun 2017. Selanjutnya yang kedua, ini menyangkut masalah kriteria pekerjaan mendesak, Bapak Ibu sekalian ya. Ini menyangkut kriteria pekerjaan mendesak. Kita temukan juga di lapangan terkait tentang pekerjaan mendesak ini. Belum ada kejelasan terkait tentang kriteria pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Di dalam Permen PU nomor 12 tahun 2017 itu baru diatur terkait tentang pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Tapi kriteria pekerjaan yang mendesak itu belum tertuang di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017. Oleh karena itu, di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 ini kita lebih mempertegas definisi daripada pekerjaan mendesak. Pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang memenuhi kriteria 1, secara ekonomi dan atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Yang kedua, pekerjaan tersebut hasilnya segera dimanfaatkan. Dan yang ketiga, pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi yang tidak cukup waktunya untuk menyelesaikannya ketika dilaksanakan secara terpisah. Nah, ini definisi daripada atau kriteria daripada pekerjaan mendesak tersebut yang sudah bergeser di Permen PUPR nomor 2012 tahun 2020. Maaf, Permen PU nomor 1 tahun 2020. Yang ketiga,
teman-teman sekalian, saya juga ingin menginformasikan kepada Anda semua terkait tentang ketentuan pengguna jasa, atau kalau di konvensional itu KAK. Ada persoalan di sana yang kita temukan, di mana ketentuan pengguna jasa itu tidak disiapkan secara baik, sehingga menimbulkan permasalahan saat pelaksanaan pekerjaan. Yang diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2017, itu baru ada 2 item. Yang pertama, dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi, maka PA KPA membentuk yang namanya tim teknis. Tim teknis bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi. Jadi sekali lagi, yang diatur dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 terkait tentang bagaimana membuat ketentuan pengguna jasa itu yang baik, itu yang diatur baru 2 item tersebut. Jadi belum begitu tegas. Sehingga di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 itu di-state lebih tegas. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terintegrasi atau design and build harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, harus punya konsultan manajemen konstruksi. Jadi sekali lagi, ketika Anda mau membiddingkan paket pekerjaan dengan metode design and build, Anda harus sudah punya konsultan manajemen konstruksi. Baik itu sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir dari hasil pekerjaan. Yang kedua, konsultan manajemen konstruksi itu punya tugas membantu Pokja pemilihan dan PPK dalam proses pemilihan penyedia jasa pekerjaan yang menggunakan metode design and build tersebut. Termasuk di dalamnya membantu penyiapan daripada ketentuan pengguna jasa tadi. Jadi entry point-nya dari aturan yang bergeser ini supaya ketentuan pengguna jasa yang dibuat ketika kita menggunakan metode design and build ini sudah baik. Jadi sudah fix, sudah benar, sehingga untuk menuju ke arah sana kita memerlukan yang namanya konsultan manajemen konstruksi. Itu terkait tentang ketentuan pengguna jasa. Yang keempat, saya juga ingin menginformasikan terkait tentang HPS, pekerjaan daripada design and build tersebut. Ada permasalahan di sana terkait tentang HPS ini, teman-teman sekalian. HPS ditetapkan sama dengan pagu anggaran. Ya. Sementara dasar perhitungan pagu anggarannya dipertanyakan oleh auditor nantinya bagaimana cara menghitungnya karena belum ada BOQ atau rinciannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Peraturan Menteri PUPR nomor 12 2017 itu HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran. Itu aturannya. Oleh karena itu, ketika kita temukan permasalahan seperti itu di lapangan, maka di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 ini kita atur penetapan pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sekali lagi saya ingatkan, penetapan pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil review pagu anggaran yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Itu perubahannya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, menyangkut masalah HPS pekerjaan design and build tersebut. Itu dari sisi aspek perencanaan, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin masuk dari secara makro dari sisi aspek pemilihan, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Yang pertama, dari aspek pemilihan menyangkut masalah bobot teknis dan bobot harga. Ada permasalahan di sana kita temukan terkait tentang bobot teknis dan bobot harga tersebut. Terdapat perubahan pembobotan. Kita sama-sama tahu di Perpres 54 tahun 2010 diatur bobot teknis itu maksimal 10 sampai dengan 30% dan bobot harga 70 sampai dengan 90%. Kemudian kita merefer lagi kepada peraturan lembaga, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Besaran bobot teknis antara 60 sampai dengan 70% dan bobot harganya antara 30 sampai dengan 40%.
Kita lihat di Peraturan Menteri PUPR nomor 12 terkait tentang pembobotan tersebut. Pokja menetapkan dalam LDB bobot teknis sebesar 10 sampai dengan 30%. Karena apa? Karena masih merefer pada Perpres 54 tahun 2010. Sementara Perlem LKPP 2018 bobot teknisnya sudah 60 sampai dengan 70%. Yang kedua, di Permen PUPR nomor 12 juga diatur terkait di dalam LDP bobot harga atau bobot biayanya itu sebesar 70 sampai dengan 90%. Nah, aturan yang membuat confuse ini kemudian dipertegas di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020. Bahwasanya berkaitan tentang pembobotan tersebut diatur di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 tersebut. Satu, pembobotan teknis antara 60 sampai dengan 70%. Sekali lagi ada perubahan yang sangat mendasar. Kalau Anda bicara tentang bobot teknis dan bobot harga dengan menggunakan metode design and bid, bobot teknisnya itu antara 60% sampai dengan 70%. Dan pembobotan harganya itu antara 30% sampai dengan 40%. Ini perubahan yang cukup cukup mendasar yang sama-sama teman-teman harus pahami sama-sama. Baik, itu terkait bobot teknis dan bobot harganya. Sekarang menyangkut masalah rancangan kontrak, teman-teman sekalian. Di luar sana, dulu juga kita temukan permasalahan terkait rancangan kontrak tersebut. Rancangan kontrak untuk pekerjaan desain and bid itu hanya satu jenis kontrak, yaitu kontrak lumsum. Sama-sama kita ketahui itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, rancangan kontrak untuk pekerjaan desain and bid hanya satu jenis kontrak, yaitu kontrak lumsum, gitu ya. Padahal diatur di luar sana kontrak itu ada 5 ya, lumsum, harga satuan, gabungan harga satuan dengan lumsum, turnkey, kemudian kontrak payung, gitu. Yang kedua, perubahan rancangan kontrak, mohon maaf, di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 juga sudah diatur. PPK menetapkan jenis kontrak dalam rancangan kontrak yang berbentuk kontrak lumsum. Ya, karena dia juga masih merefer pada 54, Perpres 54. Yang ketiga, perubahan rancangan kontrak harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan. Ini di dalam Permen PU nomor 12 diatur 2 item ini. Sementara di luar sana ditemukan permasalahan bahwasanya rancangan kontrak untuk pekerja DP hanya satu jenis kontrak, yaitu kontrak lumsum. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di dalam Peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2020 ini mohon, ini menjadi perhatian bersama, sudah bergeser maknanya, di mana di dalam 1/2020 diatur kontrak rancang dan bangun design and bid yang selanjutnya disebut kontrak, gitu ya. Kontrak rancang dan bangun yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA atau PPK dan penyedia berdasarkan pada penawaran harga lumsum. Mohon diperhatikan, berdasarkan pada penawaran harga lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Sekali lagi, saya ingin mempertegas kepada teman-teman semua, nanti kita elaborate lagi ya di dalam pertemuan selanjutnya, tapi saya ingin memberikan clue-cluenya terkait kontrak, rancangan kontrak ini, yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, dan PPK, dan penyedia berdasarkan pada penawaran harga lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Clear ya sampai di sini. Nah kemudian di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 ini juga diatur bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition yang tinggi itu dapat diberlakukan sebagai harga satuan
sekali lagi dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan. Pertama, memiliki desain tipikal dari PPK. Yang kedua, memiliki daftar tarif dan atau harga penyusun komponen pekerjaan atau schedule of rates. Dan yang terakhir, diakibatkan oleh kondisi lapangan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan teman-teman sekalian, di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 ini penawaran harga lumsum, tapi pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Nah, bagian-bagian pekerjaan yang memiliki unforeseen tinggi itu bisa diberlakukan sebagai harga satuan ketika memiliki atau ketika masuk dalam ketentuan yang 3 tadi. Punya desain tipikal dari PPK, ada daftar tarif dan atau harga penyusunan atau schedule of rates, dan diakibatkan oleh kondisi lapangan. Ini mohon menjadi perhatian teman-teman sekalian, sudah sangat tegas sekali di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 ini. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu menyangkut masalah aspek kontrak. Bapak Ibu sekalian yang cukup krusial ini. Nanti kita dalam pertemuan yang keempat dan kelima, kalau tidak salah, kita akan mendetailkan terkait tentang aspek kontrak tersebut. Tapi saya ingin memberikan gambaran clue-cluenya saja yang makro terkait tentang aspek kontrak tersebut. Yang pertama, menyangkut masalah perubahan kontrak. Di luar sana dulu kita temukan persoalan perubahan nilai kontrak lumsum akibat penambahan atau pengurangan daripada output. Itu yang kita temukan persoalan di sana. Ada perubahan nilai kontrak lumsum karena penambahan atau pengurangan output ini. Sementara di Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 itu diatur perubahan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi perubahan ketentuan pengguna jasa, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan atau perubahan terkait administrasi. Ini dirasakan masih agak ambigu, belum terlalu tegas, sehingga menimbulkan persoalan di atas tadi, permasalahan, sehingga di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 itu di state. Yang pertama, perubahan kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum kontrak. Ini yang kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Jadi perubahan kontrak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum kontrak. Yang kedua, perubahan kontrak dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional. Jadi saya kira teman-teman sekalian juga sangat paham bagaimana mempertanggungjawabkan secara teknis dan profesional daripada perubahan kontrak tersebut. Kemudian ada lagi teman-teman sekalian menyangkut masalah pekerjaan tambah ini. Teman-teman sekalian yang diatur juga di dalam Perpres 12 gitu Perpres 16 ya. Juga diatur terkait pekerjaan tambahan itu. Kalau di DB ini diatur bisa lebih besar daripada 10%. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kita temukan persoalan di sana, pekerjaan penambahan dalam kontrak lumsum yang nilainya akan melebihi 10% itu akan menimbulkan permasalahan. Karena memang belum diatur di dalam Permen PUPR nomor 12 tersebut. Bagaimana jika melebihi daripada 10%? Sementara aturan mainnya dia paling banyak itu 10% pekerjaan penambahan tersebut. Di 12/2017 diatur perubahan harga kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari harga kontrak awal. Ini yang sangat membatasi, sementara ketika kita bicara paket pekerjaan dengan metode design and bid, tidak semuanya sama di masing-masing paket pekerjaan tersebut yang membutuhkan pekerjaan tambahan. Oleh karena itu, di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 ini dipertegas terkait tentang pekerjaan tambah tersebut. Yang pertama, menyangkut perubahan kontrak
pasti dapat mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Jadi di Permen nomor 1 ini diatur lebih tegas. Perubahan kontrak dapat mengakibatkan penambahan daripada nilai kontrak. Yang kedua, dalam hal penambahan nilai kontrak akhir melebihi 10% dari harga yang tercantum di dalam kontrak awal, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, persetujuan PA. Yang kedua, tender secara terpisah atau penunjukan langsung ketika merupakan satu kesatuan konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan metode design and bid ini, di mana tadi di ketentuan pengguna jasanya, bagian-bagian yang unforeseen harus sudah dituangkan, di sisi lain, di sini juga diatur. Kalau dia pekerjaan tambahnya melebihi 10% itu dibolehkan, tapi harus ada persetujuan dari PA. Dan terkait masalah tendernya boleh dilakukan secara terpisah atau penunjukan langsung ketika merupakan satu kesatuan konstruksi. Jadi ini sudah lebih mempertegas lagi aturan ini ketika terkait adanya pekerjaan tambah yang melebihi 10%. Itu Bapak Ibu sekalian menyangkut masalah kontrak, aspek kontrak. Selanjutnya menyangkut masalah aspek pasca kontrak. Bapak Ibu sekalian, kita temukan dan kita sama-sama ketahui ketika paket pekerjaan itu sudah selesai, maka ada audit daripada pekerjaan tersebut. Nah, di lapangan di sana itu kita temukan permasalahan menyangkut masalah audit pekerjaan tersebut. Yang mana pemeriksa melakukan audit pekerjaan DB yang menggunakan kontrak lumsum, tapi auditnya mengaudit dengan harga satuan, dengan meminta rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan. Padahal kita sama-sama tahu ketika kita menggunakan kontrak lumsum, maka basicnya adalah output, gitu ya. Nah, ini ada persoalan di sana. Nah, di sisi lain, di Permen PUPR nomor 12 itu pengaturannya baru bicara kontrak lumsum adalah kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaiannya itu sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang ketentuan pengguna jasanya tidak berubah. Ini yang diatur di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017. Tapi ada masalah di sana yang kita ketemui karena auditor melakukan auditnya dengan harga satuan di dalam menggunakan kontrak lumsum tersebut. Oleh karena itu, di dalam Permen PUPR nomor 1 2020 ini akibat adanya persoalan tersebut, kita atur lebih tegas lagi. Yang pertama, dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran peserta tender tidak melebihi nilai pagu pekerjaan rancang dan bangun. Jadi sekali lagi, dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran tidak melebihi nilai pagu pekerjaan rancang dan bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, total harga penawaran peserta tender itu berupa penawaran harga lumsum. Sekali lagi saya harus membedakan diksi antara penawaran dan diksi antara pembayaran. Itu sesuatu yang berbeda. Penawarannya itu harus lumsum, pembayarannya bisa lumsum, bisa harga satuan atau gabungan harga satuan dengan lumsum. Seperti yang saya sampaikan di slide awal tadi. Jadi sekali lagi, penawaran harga lumsum adalah penawaran yang dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya itu bersifat keseluruhan dan tidak terinci, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu menyangkut masalah persoalan ketika kita hadapi adanya audit tadi itu. Kemudian terkait tentang pencatatan aset BMN, ini juga ada persoalan di lapangan di sana, Bapak Ibu sekalian. Kita menemukan kesulitan
dalam pencatatan aset BMN ini untuk pekerjaan design and build gitu. Kenapa? Karena di Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 terkait tentang pencatatan aset BMN ini belum diatur gitu. Belum ada pengaturannya. Oleh karena itu di 1/2020 ini itu kita atur terkait tentang pencatatan aset BMN tersebut. Pertama, penyedia harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset sesuai dengan ketentuan pencatatan aset barang milik negara. Jadi penyedia ini tugasnya harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset dari output yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan pencatatan aset barang milik negara. Daftar nilai perolehan aset yang digunakan itu hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara. Sekali lagi, di sini dipertegas, penyedia harus menyiapkan daftar nilai, tapi daftar nilai perolehan aset tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara. Itu menyangkut masalah pencatatan aset BMN. Kemudian konsultan MK ini ya diatur juga, tadi kita sudah sepakat ketika Anda mau menggunakan metode design and build, di Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020 Anda harus punya dulu konsultan MK-nya. Kalau dulu boleh diserahkan kepada tim teknis. Jadi menyangkut masalah konsultan MK ini ada persoalan di sana Bapak Ibu sekalian yang kita temukan. Diperlukan adanya lembaga independen yang mendampingi setiap adanya perubahan kontrak dan mendampingi ketika pemeriksaan oleh auditor. Itu ketika kita menggunakan metode design and build. Sementara di 12 tahun 2017 yang diatur berkaitan tentang konsultan MK ini, itu penyelenggara pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tersedia konsultan MK yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu atau quality assurance. Pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima tadi. Itu yang diatur di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017. Oleh karena itu, karena munculnya persoalan yang kita temukan di lapangan, maka di dalam Permen PUPR ini nomor 1 tahun 2020 lebih dipertegas. Konsultan manajemen konstruksi tadi punya tugas membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Yang kedua, membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan proyek setelah serah terima akhir pekerjaan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Saya hanya tulis C dan F-nya ini. Sebenarnya yang ada di dalam Permen 7 kita juga sudah cover mulai dari A, tapi ada yang ditambahkan, yaitu yang C dan F ini. Saya kira itu hal-hal yang makro menyangkut masalah design and build ini, perubahan-perubahannya Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bahas nanti terkait item-item tersebut dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih teknis lagi, karena kita sepakat akan ada 5-6 pertemuan kalau tidak salah ini. Nanti secara teknis, apa hal-hal yang saya sampaikan secara makro tadi, itu akan ditindaklanjuti atau dijelaskan oleh teman-teman saya itu. Apakah itu menyangkut kontraknya, apakah itu menyangkut pengadaannya, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Ibu Mutia, yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama ini. Mudah-mudahan bisa memprovokasi teman-teman sekalian, sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar atau apapun namanya dalam diskusi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikut tadi sudah dipaparkan tentang Permen PU nomor 1 tahun 2020 oleh Pak Dr. Putut. Pak Dokter, wajahnya katanya tidak tampil, jadi requestan peserta mau lihat wajah. Gimana? Saya juga nggak tahu ini kok nggak tampil wajah saya. Mungkin kepencet pause itu, Pak. Oh, mananya yang saya harus Yang ada gambar seperti video. Oh, oke.
Oke, ya ini ya. Sudah kelihatan? Halo? Belum. Ya. Coba saya. Ketutup dengan apa? Slide-nya Mbak Mutia, bukan? Nggak ada. Nggak ada. Loh, kemana ya wajah Nggak saya? muncul gambarnya nih, Pak. Kayaknya ke pause ini. Saya sudah kirim send webcam request. Halo, Pak Dokter. Sekarang suaranya hilang sama gambar-gambarnya. Sepertinya ke-mute ini mikrofonnya. Nah, ini udah terlihat gambar Pak Dokter. Oke. Tinggal audionya itu mute. Audionya ke mute. Oh ya. Unmute. Ke mute, Pak. Bapak kepencet. Halo? Sudah kedengaran? Udah. Ya, oke. Oke. Sip, clear. Iya. Oke, ini dari 70 orang peserta ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Iya. Saya mohon izin membacakan ya, Pak ya. Iya. Siap. Bagaimana posisi konsultan dalam struktur organisasi proyek? Apakah di bawah direksi atau owner atau bagaimana? Dari Ibu Igusti. Ini konsultan MK atau konsultan apa? Bentar saya tanya Ibu Igusti. Ibu Igusti saya buka mute, saya unmute. Halo. Ya, silakan Halo, Bu. iya Mbak. Yang jelas gini, Ya. konsultan itu tetap di bawah PPK kalau ditanya struktur organisasinya. Baik, selamat sore Pak Putut. Ya, Dari selamat sore Ibu. Lombok Barat Pak, NTB. Iya, Ibu. Mau nanya struktur organisasi, kan di sini ada konsultan MK, ada konsultan yang untuk bersamaan dengan rancang bangun itu Pak. Nah, mungkin struktur organisasinya ini yang saya tanyakan Pak, seperti apa? Ya. Karena kalau yang seperti biasa itu kan ada manajer proyek, owner, kemudian ada konsultan, kemudian ada penyedia kontraktor. Nah, itu yang sekarang dengan rancang bangun seperti ini, konsultan MK posisi di mana, kemudian konsultan yang rancang bangun, yang bersamaan dengan pelaksanaan rancang bangunnya, itu posisinya di mana? Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Ibu siapa tadi itu? Bu Ayu, Mutia, Pak. Ibu Ayu. Iya, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan, Bu Ayu, posisi konsultan itu tetap di bawah PPK. Ya. Tetap di bawah PPK. Namun kan pada praktiknya, konsultan itu bekerja berdasarkan profesionalitasnya. Yang jelas kenapa dia ada di bawah PPK agar dapat menjadi penengah, jadi bridging antara PPK dengan penyedia jasa ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang di lapangan itu. Jadi sekali lagi kalau ditanya posisinya ada di mana, ada di bawah PPK secara organisasi. Kalau MK Pak, yang MK. Ya, kurang lebih sama. Tadi kan kita sepakat ya, di dalam aturan ini sudah diatur. Kalau dulu kita bisa serahkan ke tim teknis untuk design and build ini. Ya. Tapi sekarang harus ada konsultan MK-nya dulu. Baru kita melaksanakan metode design and build.
gitu ya. Oke. Gitu ya Bu ya. Oke Pak, baik, makasih Ya. Pak. Terima kasih Ibu Ayu, salam untuk NTB. Makasih Pak. Makasih Bu Ayu. Oke, lanjut. Selanjutnya pertanyaan Pak Alfeatra Rapa. Untuk kriteria pekerjaan mendesak terdapat 3 kriteria. Yang masuk dalam kriterianya, apakah ketiganya harus terpenuhi? Ya, halo. Halo. Halo Mbak Mutia. Kok putus? Halo, halo. Halo. Kedengeran Pak? Ya, Halo. kedengaran ya. Halo, kedengaran suara saya? Jelas. Oke, tadi kan dikatakan ya, Mbak Mutia, diatur di dalam situ kriteria pekerjaan mendesak itu ada tiga item itu kan. Dan sesuai dengan bahasa hukum itu kan ada paling bawah itu dan atau ya kalau nggak salah itu. Coba dicek kembali itu. Jadi kalau di antara 3 kriteria. Halo Mbak. Halo. Ya, kan itu ada dalam penulisannya itu kan pakai dan, kan gitu kan? Pakai dan ya. Kalau pakai dan itu kan berarti harus semuanya gitu ya, harus ketiga-tiganya gitu kalau pakai dan ya. Kecuali kalau dia pakai dan atau, nah itu tidak salah satunya gitu. Tapi kan dalam penulisannya itu 3 kriteria itu pakai dan. Jadi harus ketiga-tiganya dulu baru masuk dalam konteks pekerjaan mendesak gitu. Gitu ya. Siap, Pak. Kok suaramu yang lemah itu? Terus? Halo? Ada yang mau nanya langsung ya? Ya. Saya kasih ke Pak Edison. Silakan Pak Edison, saya unmute. Atau Pak Heri Iswandi. Silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya turunin tangannya. Oh, Pak Reflus ya? Mana tadi Pak Reflus yang ngetik itu? Halo, saya Edison, Bu. Oh iya deh, boleh Halo? Pak Edison. Silakan Pak Edison, silakan diskusi langsung dengan Pak Dokter Putut. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Edison. Saya Edison, Pak, dari Tangerang. Iya, ya Pak Edison. Pak, di sini kebetulan tampil materi Bapak. Diperlukan adanya lembaga independen yang mendampingi setiap adanya perubahan kontrak dan mendampingi ketika pemeriksaan auditor. Pertanyaan saya, Ya. Pak, lembaga independen yang mana maksudnya? Samakah itu dengan PMI, Project Manajemen Independen? Atau begini Pak Dokter, beberapa proyek saya setelah serah terima baik PHO dan FHO, setelah itu baru ada pemeriksaan. Sementara untuk penyedia dan pengguna sudah clear, ternyata ada temuan. Itukah yang maksudnya adanya lembaga independen? Silakan Pak Dokter. Ya, jadi seperti Pak Edison, seperti yang kami sampaikan tadi, itu kan permasalahan yang kita temui di lapangan beberapa waktu yang lalu. Sementara peraturan yang ada, dalam hal ini Permen PUPR nomor 12, belum mengcover hal tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan lembaga independen di sini, di dalam peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2020 adalah konsultan MK tersebut gitu loh, yang sudah harus dari awal dimiliki ketika mau menggunakan metode design and build. Gitu Pak Edison. Baik Pak. Saya pikir cukup Pak. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Salam sehat Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, salam. Waalaikumsalam Pak Edison. Ya. Oke.
Ini ada yang angkat tangan ya, Pak Daniel Tampi. Silakan Pak Daniel Tampi untuk berbicara langsung. Iya, selamat siang, Prof. Saya Daniel dari Jakarta. Iya, Pak Daniel. Saya ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama, boleh tolong dijelasin nggak, Prof, apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur? Karena saya coba compare dengan Permen PUPR 12/2017 yang telah dicabut, itu memiliki pengaturan yang serupa, Prof. Ya. Iya, itu mau. Ya, halo. Iya. Ya, halo, Prof. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, boleh tolong dijelaskan, Prof, apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur? Karena saya coba compare dengan Permen PUPR 12/2017 yang telah dicabut, itu masih memiliki pengaturan yang serupa. Baik. Saya sudah tangkap Pak Daniel, apa yang Pak Daniel inginkan. Yang pertama, kita kan punya Undang-Undang 2 tahun 2017, Pak Daniel ya. Di situ diatur terkait ketika ada dispute atau sengketa konstruksi, tahapan-tahapannya seperti apa, gitu sudah diatur di situ. Nah, kemudian menyangkut masalah penyelesaian sengketa yang terstruktur ini, mohon kesabaran Pak Daniel, nanti akan didetailkan di rancangan kontrak, Pak, terkait tentang penyelesaian sengketa yang supaya terstruktur tersebut dengan merefer aturan yang ada di atasnya gitu. Karena apa? Sengketa itu kan diatur kalau di Undang-Undang 2 tahun 2017 bisa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau membentuk yang namanya Dewan Sengketa. Sehingga nanti di dalam rancangan kontraknya nanti itu di dalam pertemuan yang keempat itu, kita akan bahas itu Pak, terkait tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang terstruktur tersebut Pak. Itu yang bisa saya berikan. Namun demikian Pak, saya juga ingin menambahkan bahwasanya penyelesaian sengketa yang dalam Permen 01 ini Pak Daniel itu dilakukan beberapa tahap. Yang katanya, yang menurut bahasa Pak Daniel tadi kan terstruktur ya, ada keterlibatan konsultan MK untuk bagaimana dia menengahi ketika terjadi dispute tersebut. Yang kedua, dispute apabila tidak dapat diselesaikan dengan bantuan konsultan, kemudian dibawa ke ranah tadi yang saya sampaikan, mediasi kah, konsiliasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Itu maksudnya Pak Daniel. Oke, Prof. Nanti kita bahas lagi lebih detail, mudah-mudahan Pak Daniel bisa ikut bergabung lagi di pertemuan keempat, kita bicara tentang rancangan kontrak. Di dalamnya ada itu menyangkut masalah dispute tadi, Pak Daniel. Makasih. Siap, Prof. Ya. Makasih, Prof. Nah, izin kalau boleh, masih ada kesempatan untuk bertanya. Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Prof. Iya. Saya tertarik terkait pengaturan unforeseen condition, Prof, di peraturan yang baru ya. Iya. Nah, yang saya jadi pertanyaan, apakah unforeseen condition tersebut mengakomodir unforeseen condition secara sosial, Prof? Karena kalau implementasinya kan selama ini di lapangan suka ada, ternyata ada hambatan dari sisi penduduk sekitar, Prof. Nah, apakah itu bisa kita jadikan sebagai alasan adanya variasi yang menyebabkan perubahan nilai kontrak? Ya, sepengetahuan saya terkait unforeseen ini hanya desain Pak, desain tergantung daripada desainnya. Namun demikian Pak, yang namanya unforeseen condition itu hanya yang diakibatkan oleh kondisi lapangan Pak, di dalam aturan ini Pak. Ya. Sehingga memang harus hati-hati Pak Daniel ketika kita menggunakan metode design and build, konsultan MK tadi dalam membantu menyusun ketentuan pengguna jasanya Pak. Mana yang dia anggap unforeseen itu harus dia tuangkan di dalam ketentuan pengguna jasanya. Karena apa? Di sisi lain kondisi sosioekonomi kan masuk ke dalam pengaturan yang lain Pak, dalam kontrak gitu kan Pak. Iya, Prof. Saya yakin Pak Daniel ini pasti brevetnya hukum ini, sementara saya bukan kan. Tapi pastilah yang menyangkut masalah sosioekonomi itu masuk dalam keadaan pengaturan yang lain di dalam kontrak tersebut Pak. Siap, itu ya Prof. Pak Daniel? Ya. Iya, Prof. Satu lagi Pak Daniel, saya belum profesor Pak Daniel. Oh iya, maaf Pak. Ikutan yang lain, manggil Prof. Iya. Mohon doanya kalau saja. boleh. Iya. Amin Pak, amin.
Kalau boleh satu lagi, Pak. Ya, Ya, kan di slide Bapak, di peraturan juga sih saya melihat kalau ada perubahan presentasi pembobotan ya Pak, secara teknis dan biaya. Yang awalnya pembobotan teknis 10-30% berubah menjadi 60-70%, sedangkan pembobotan biaya yang awalnya 70-90% sampai berubah menjadi 30-40%. Kalau menurut Bapak kira-kira reasonnya apa ya Pak? Kan ini cukup drastis nih Pak perubahannya. Dari 10-30 ke 60-70 kayak berbalik gitu Pak. iya. Yang pertama Pak Daniel, ketika kita bicara metode design and build, ini kan filosofinya di situ inovasi dan percepatan dalam konteks waktu. Kan gitu ya Pak ya? Iya Pak. Percepatan dan inovasi daripada penyedia jasa. Sehingga ada diatur terkait tentang bobot teknis dan bobot harga yang berbanding terbalik dengan yang ada di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017, itu sudah sejalan Pak dengan Perpres 16 terkait tentang pembobotan tersebut. Gitu. Jadi sudah sejalan dengan filosofi daripada metode design and build ini yang membutuhkan inovasi dan membutuhkan percepatan waktu gitu Pak. Oke Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daniel. Mari Pak. Halo Mbak Mutia. Baik, terima kasih Pak Putut. Halo Pak. Iya. Saya Rahminya, mohon maaf memutihkan lain, saya lanjutkan ya Pak. Iya. Selanjutnya ada yang bertanya, Pak, saya buka mikrofon atas Pak Reflus ya. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Reflus. Putus. Halo. Ya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Putut. Mungkin saya akan menanyakan terkait dengan slide yang nomor 3, Pak, dituliskan bahwa penawaran lamsam dengan variasi A, B, dan C itu bisa lamsam, harga satuan, gabungan, dan ada perubahan kontrak. Jadi itu dasar hukumnya sebenarnya apa? Itu diatur di Permen PU nomor 1 ini saja, Pak. Itu yang berikutnya, Pak, terkait dengan variasi yang C-nya itu bahwa bisa dilakukan perubahan kontrak. Setahu saya di dalam design and build ini tidak ada kita kenal HPS. Nah, kalau ada perubahan kontrak yang tadi dimaksudkan variasi tersebut termasuk nilainya, berarti ada perubahan CCO dong Pak. Jadi kalau ada perubahan CCO berarti kita melakukan negosiasi. Dan dasarnya apa untuk melakukan negosiasi ini? Barangkali sementara itu, kalau ada perkembangan nanti tanya berikutnya. Terima kasih Pak Putut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reflus. Mohon maaf ya, benar ya saya nyebut nama Bapak ya, Pak Reflus ya Pak ya? Oh betul Pak, Reflus. Ya baik. Yang pertama kita sama-sama ketahui Pak, dasar hukum bahwa Perpres 16 sekarang ini kan seluruh jenis kontrak bisa berubah Pak. Itu Perpres 16 kan bicara seperti itu. Semua jenis kontrak bisa berubah, termasuk salah satunya kontrak lumsum. Kan gitu. Nah, sehingga di dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 ini kita atur, Pak, supaya membedakan antara diksi ya, penawaran lumsum dengan diksi pembayaran. Gitu ya. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kontraknya lumsum, tapi pembayarannya bisa lumsum, bisa harga satuan, atau bisa gabungan antara harga satuan dan lumsum tersebut. Nah, terkait tentang perubahan kontrak, ini kan harus dibahas tadi, harus didampingin. Kalau misalkan ada perubahan kontrak oleh konsultan MK tadi, itu yang kedua. Yang ketiga, CCO, Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apabila pekerjaan tersebut termasuk unforeseen, atau
ketidakpastiannya tinggi, itu kan diatur tadi di dalam situ itu ada daftar harga, schedule of price dari komponen penyusunan harga satuan pekerjaan tersebut yang disampaikan di awal sebelum dilakukannya kontrak tersebut gitu Pak. Kalau terkait tentang CCO, apabila pekerjaan tersebut termasuk yang unforeseen tinggi gitu Pak. Itu Pak. Nah ini yang menjadi sebenarnya, ya ini yang menjadi dasar sebenarnya Pak Reflus ya untuk negosiasi nanti gitu loh. Ya, oke. Kalau begitu saya bisa simpulkan Pak begini, bahwa kontrak yang bisa dilakukan perubahan itu adalah yang termasuk unforeseen condition saja. Di luar itu tidak bisa ada perubahan nilai kontraknya. Terima kasih. Tadi kan sudah kami sampaikan gitu Pak, bukan seperti itu. Di Perpres 16 kan semua jenis kontrak bisa dilakukan perubahan Pak. Jadi tidak hanya yang unforeseen Pak. Gitu. Oke. Tetapi kalau untuk ada perubahan itu yang selain unforeseen, kalau unforeseen kan ada harga satuannya yang disusun berdasarkan desain yang dibuat tipikal oleh PPK. Tetapi yang tidak ada desainnya kan tidak ada HPS-nya artinya dasar untuk menegosiasi perubahan itu terjadinya di mana, itu mungkin jadi kebingungan saya Pak. Jadi gini Pak, boleh berubah tapi beda perlakuan antara yang bagian unforeseen tinggi dengan yang bagian lump sum tadi Pak. Gitu. Oke, perlakuan yang untuk lump sum itu mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit Pak. Mohon maaf. Tadi kan yang saya sampaikan, yang diatur di dalam permen ini, kalau itu penawaran atau kontraknya itu kan harus lump sum kalau design and build kan. Kan gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Betul, itu harus lump sum. Tapi pembayarannya yang bisa harga satuan atau lump sum atau gabungan antara harga satuan dengan lump sum gitu Pak. Karena apa Pak? Karena lump sum itu kan dilakukan perubahan dengan negosiasi antara biaya usulan awal dengan biaya real ketika pelaksanaan pekerjaan tersebut Pak. Gitu. Oke. Ya Pak, baik Pak. Gitu ya Pak Daniel ya. Terima kasih Pak Dokter. Pak Reflus. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Reflus dan jawabannya. Selanjutnya Ibu Uswatun. Dari Bu Uswatun Hasanah saya buka mikrofonnya ya Bu Uswatun. Halo. Tidak bisa dibuka. Ya. Sebentar Pak. Mikrofonnya tidak bisa dibuka. Halo. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak, sederhana tadi terkait penjelasan sejak awal. Yang pertama itu tadi disampaikan bahwa dalam hal PPK menetapkan rancangan kontrak harus direview ya Pak ya oleh ahli kontrak konstruksi. Itu tadi redaksinya kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan pihak yang authorized sebagai ahli kontrak konstruksi itu Pak? Oke, kalau ditanyakan siapa ahli kontrak, orang yang telah kompeten sesuai dengan SKKNI ahli kontrak konstruksi. Kalau tidak ada, maka dibentuk tim yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian atau lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran APBN gitu ya Pak. Tapi kalau yang APBD bisa pejabat tinggi pratama gitu Bu. Dalam hal ahli kontrak itu dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, orang-orang yang dapat ditunjuk ini apakah harus memenuhi beberapa kriteria atau kualifikasi, Pak? Misalnya, apakah cukup misalnya biro hukum di suatu organisasi itu atau bagaimana, Pak? Atau sertifikat yang tadi kan saya sampaikan, ahli kontrak adalah ahli yang memiliki sertifikat keahlian kontrak.
Kan begitu, Bu. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka dibentuklah tim, gitu loh. Dibentuklah tim. Kalau misalkan tidak ada, seperti kami di pemerintah ini ya, kadang-kadang kan banyak orang yang meminta opini hukum, misalkan seperti itu kan. Nah, kita membentuk tim dengan SK Dirjen, siapa-siapa yang bisa masuk di dalam tim tersebut untuk memberikan opini hukum ketika ada instansi atau lainnya yang meminta opini hukum tersebut. Sama sebenarnya dengan ahli kontrak tersebut. Kalau misalkan pertanyaannya ahli kontrak itu yang punya kualifikasi apa sih? Yang punya SKA, kan gitu kan? Tapi kalau tidak ada ya dibentuk timnya. Nah, ini diputuskan oleh pimpinan tinggi Pratama tadi kalau untuk di APBD berdasarkan pengalaman atau jabatan dari orang-orang tersebut, Ibu. Oke, baik. Artinya pimpinan boleh menunjuk orang-orang yang dirasa kompeten dalam suatu KL itu gitu ya, Pak ya? Betul. Dalam hal tidak ada. Oke. Terus yang kemudian pertanyaan saya yang kedua di sini Pak sudah saya tulis itu adalah untuk memastikan saja Pak bahwa di perubahan Permen yang nomor 1 tahun 2020 ini kontrak desain and build itu bisa berupa kontrak lamsam yang pembayarannya boleh lamsam, boleh gabungan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, dengan tata cara pembayaran seperti itu apakah kontrak masih bisa kita sebut sebagai kontrak lamsam Pak atau menjadi kontrak gabungan Pak? Iya. Yang pertama saya tadi sampaikan kontraknya disebut kontrak DB. Kan gitu ya, jangan terjebak loh Bu. Oke, baik Kontraknya Pak. disebut kontrak design and build, bukan kontrak lumsum atau gabungan atau lainnya. Ini adalah kontrak design and build, tapi penawarannya lumsum. Pembayarannya bisa lumsum, bisa harga satuan, atau gabungan antara harga satuan dengan lumsum, Bu. Hati-hati, Bu. Jangan terjebak, Bu. Ya. Baik, Pak. Karena ini permennya baru keluar Januari ya, Pak ya. Belum baca. Ibu. Jadi, ini saya salut dengan LKPN ini yang punya inisiasi untuk meleveling daripada permen ini. Karena kan sejak terbit itu terus ada kondisi seperti ini, Bu. Jadi kita belum sempat untuk sosialisasi gitu. Betul. Kebetulan kami baru tender design and build, tapi untungnya nggak jadi sih, Pak. Jadi surprise juga gitu. dengan permen yang baru terbit awal Januari ini, ya. Jadi memang masih pastinya banyak pertanyaan teknis, Pak. Mohon maaf. Terus kemudian Ibu, Pak, pertanyaan. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa, Bu? Saya Uswatun, Pak. Ya, Bu Uswatun dari mana, Bu? Dari KPK, Pak. Oh iya, Ibu, ya KPK Ibu Uswatun ya. Silakan, Bu. Ya. Ya, kemudian yang terakhir, Pak, pertanyaan saya mungkin maaf teknis sekali. Jadi penawaran penyedia itu kan lamsam ya, Pak. Penawarannya lamsam, Pak ya. Nah, apakah dalam penawaran itu penyedia tetap harus menyertakan AHS-nya, Pak, untuk menuju penawaran yang sekian rupiah itu, Pak? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Oh. Tidak perlu. Baik. Iya. Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Uswatun. Assalamualaikum. Baik, untuk Bu Uswatun. Selanjutnya, Pak, pertanyaan dari Pak Gesit. Silakan Pak Gesit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dr. PM ketemu lagi nih. Kemarin saya ikutan. Siap. Iya, Pak. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Gesit, Pak. Gesit Setia. Pak Gesit, iya Pak Gesit. Ya. Nah, pertanyaannya itu saya membaca yang di konsultan MK. Permen PUPR 1/2020 antara lain konsultan MK memiliki tugas C. Membantu pengguna jasa dan melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Ini parameternya apa, Pak ya? Apa enggak? Persetujuan penolakan kontrak kan adanya di PPK, bukan di konsultan. Konsultan hanya memberikan masukan, bukan melakukan persetujuan. Benar apa enggak, Pak?
Saya itu aja Pak. Terima kasih Pak Ketua PM. Terima kasih Pak Gesit. Tadi kan dari awal kan saya sampaikan tadi ada perubahan yang sangat mendasar. Ketika di Permen PU nomor 12 tahun 2017, konsultan pengawas tersebut itu kan sebagai pengawas gitu ya. Tapi kalau di 1/2020 dia sebagai manajer kontrak. Sehingga bahasa lebih terangnya dia membantu PPK, Pak, gitu. Dari mulai tahap awal sampai dengan terakhir ketika dia ada audit yang harus dilakukan gitu, Pak. Dia harus mendampingin PPK tersebut, Pak, membantu. Oh gitu. Sehingga Pak, berarti sehingga sekali lagi saya ingin katakan ketika ada teman-teman mau membidingkan paket pekerjaan dengan metode desain and bid, dia harus punya konsultan MK dulu gitu. Itu tegasnya seperti itu. Ya, ngerti Pak, paham. Jadi di awal Pak ya, di awal sudah ada MK-nya gitu Pak ya. Betul Pak. Oh, berarti artinya pemilihan konsultan MK lebih dulu daripada pemilihan kontraktor gitu Pak. Betul Pak. Harus dulu dia Pak. Dia kan membantu membuat basic desainnya Pak. Tapi sekali lagi di dalam pendampingan yang dia lakukan sesuai tugasnya itu dia memberikan rekomendasi Pak kepada PPK. Putusannya tetap di PPK Pak. Gitu loh. Putusannya tetap di PPK. Jadi bentuknya outputnya adalah rekomendasi bukan satu keputusan Pak ya, rekomendasi gitu Pak ya. Ya. Garis bawah. Ya, masukkanlah Pak, masukkan kepada PPK mendampingi terus proses itu. Ya. Terima kasih Pak Ketua PM. Matur nuwun sangat. Sama-sama Pak Gesit, salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gesit. Selanjutnya Pak, saya buka mikrofon Pak Riyad Sorem. Pak Riyad, halo Pak. Saya tidak bisa diklik. Mikrofon Pak Riyad tidak bisa diklik. Silakan kepada Pak Yoza Priyambada. Halo Pak. Halo Pak Yoza. Tidak bisa ditutup mikrofonnya. Kita lanjut ke pertanyaan dulu aja ya Pak Putut ya. Ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 15.30 Pak. Oh iya. Menit lagi Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Alfeatra Rapa. Apakah PPK yang menetapkan pagu anggaran? Bagaimana terkait perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang di dalamnya ada anggaran, Pak? Putus-putus, Mbak. Putus-putus apa tadi? Halo, Pak? Ya, putus-putus. Oh iya. Dari Pak Alfeatra Rapa, Pak, pertanyaannya. Ya. Apakah PPK yang menetapkan pagu anggaran? Bagaimana terkait perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang di dalamnya ada anggaran? Ya, jadi gini, kalau terkait pagu pengadaan itu oleh PA, gitu ya. Kemudian kalau pagu pekerjaan oleh PPK, gitu ya. Pagu pengadaan itu kan pagu anggaran gitu. Ya, jadi oleh PA. Clear ya, Mbak Mutia ya? Supaya nggak confuse.
Jadi ketika bicara pagu anggaran, itu kita bicara pagu pengadaan. Itu yang menetapkan adalah PA. Tapi ketika bicara pagu pekerjaan, itu oleh PPK. Gitu ya. Halo. Halo, kok putus? Mbak Mutia, kok putus? Ya, halo Pak. Ya, kok putus? Iya Pak, sekarang sudah bagus lagi. Oke. Ya, lanjut Pak. Untuk hal penambahan nilai kontrak akhir yang melebihi 10%, ya, ada persetujuan PA dan tender secara terpisah atau penunjukan langsung. Dalam hal tender secara terpisah, tendernya apakah kembali mengacu ke Perpres nomor 16 tahun 2018? Kan tadi jelas sudah disampaikan, pastilah mengacu kepada Perpres 16 gitu. Ya, karena proses tendernya kan mengikuti Perpres 16 ini. Ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana persyaratan MK yang harus disiapkan sebelum melakukan pekerjaan desain and build? Dia harus menang dulu tender menjadi konsultan MK kan gitu kan. Kan harus dicari dulu konsultan MK-nya. Kan? Persiapan apanya ya pasti dia harus memiliki SDM yang kuat terkait tentang manajemen konstruksi tersebut kan. Sesuai dengan dokumen persyaratan yang diinginkan. Lanjut pertanyaan ya Pak ya. Dari Pak Riawan Atau Chandra. begini Mbak Mutia. Yang lebih terang lagi ketika apa sih syarat konsultan MK kan? Gitu kan? Tadi yang ditanya tadi kan? Supaya bisa ikut menjadi konsultan MK, ya dilihat aja tugas-tugasnya Pak. Tugas dari MK tersebut. Karena kan dia harus bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut kan. Dengan alokasi tenaga ahli tentunya yang sesuai. Gitu Mbak Mutia. Baik Pak. Kita lanjut pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Riawan Chandra. Pertanyaannya, dalam Permen PUPR nomor 1 tahun 2020, diatur bahwa harus disediakan daftar nilai perolehan aset digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara. Apakah berarti ada pergeseran konsep administrasi perbendaharaan yang berbeda dengan Permen PUPR nomor 12 tahun 2017? Ya, itu pasti ada pergeseran perubahan. Ini filosofinya ini kan untuk membantu Pak, ini nih, supaya yang dicatat itu barang asetnya yang mana gitu. Ya pasti ada pergeseran pasti. Pergeseran makna itu jelas pasti. Iya Kak. Halo Pak? Ya halo, ya terus. Ya lanjut Pak, dari Pak Eko Rudi Iswanto. Pak Eko, ya. Ya, Eko. Pertanyaannya Pak, unforeseen condition contohnya apa? Dan kalau unforeseen condition tinggi yang seperti apa? Iya. Sebenarnya sederhana ya, hal-hal yang tidak kita bisa duga, yang ketidakpastiannya tinggi, itu. Misalkan pekerjaan pondasi, kan gitu kan? Kita taruh di situ digali berapa meter ke bawah, ternyata tidak ada hal-hal yang tidak kita duga, ditemukan sesuatu. Itu kan unforeseen. Atau misalkan begini, yang paling gampang ini ketika membuat terowongan gitu ya. Kondisi di bawah tanah kan tidak bisa diidentifikasi ketika membuat misalkan saluran irigasi dan lain sebagainya. Dan itu membuat potensi untuk mengubah pekerjaan ketika lapangannya diperiksa gitu. Itu yang unforeseen tinggi. Ada hal yang tidak pasti.
Apalagi kalau pekerjaan bendung dan lain sebagainya itu unfortunate-nya itu tinggi. Halo Mbak Mutia. Ya, halo Pak. Ya. Ya. Lanjut ya Pak, pertanyaan dari Pak Justus Ponataba. Pak Justus, ya, Jayapura. Pak Justus. Hah? Iya ini Pak kayaknya. Iya Pak, Jayapura. Iya, saya kenal baik beliau ini. Ya, terus. Pertanyaannya, selamat siang Pak. Mohon dijelaskan kompetensi ahli kontrak kerja konstruksi khusus dari kompetensi dari Kementerian PUPR atau kompetensi dari lembaga independen. Tadi kan sudah dijawab Mbak Mutia. Ketika bicara kompetensi ahli kontrak konstruksi, itu kompetensi itu kan wujudnya dalam bentuk SKA, sertifikat keahlian. Kalau misalkan tidak ada yang memiliki SKA tersebut berdasarkan SKKNI yang ada, maka kan dibentuk tim tadi. Kan kalau di kementerian oleh pejabat tinggi madya, kalau di daerah pejabat tinggi pratama. Jadi mengacu aja pada SKKNI tahun 2015 kalau terkait kompetensi tersebut. Halo Mbak Mutia, hilang lagi. Halo Pak, ada lagi Pak. Ya. Rahmi kok Mutia sih? Iya, saya Rahmi Pak. Iya, iya. Baik Pak, dilanjut. Ini dari Pak Nanang Dwi Prasetyo. Pertanyaannya, kriteria pekerjaan mendesak poin C yang menentukan tidak cukup waktunya siapa ya Pak? Gimana sih? Kalau kita kalkulat tidak cukup waktu kan itu masuk dalam kategori mendesak kan gitu kan? Ya. Jadi ada justifikasi lah gitu dari PPK gitu. Bahwasanya pekerjaan tersebut memang mendesak karena waktunya tidak cukup. Gitu. Ada justifikasinya oleh PPK. Tugas PPK lah membuat justifikasi itu. Silakan Rahmi. Halo. Halo Pak. Ya, ya. Kok putus-putus? Kamu kemana? Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Halo. Saya dengar. Ya. Ya Pak, di sini ada, sebentar. Ada Pak Rio yang bertanya langsung. Pak Ini siapa? gimana bukan? Halo Pak. Iya, dengan Pak siapa? Pak Riyad Horem, Pak. Oke, Pak Riyad, senior saya itu. Iya. Silakan Pak Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bang. Ikut duka cita, Aduh, Bang ya. Ya, Bang. Sama-sama, terima kasih. Aku ya ini nimbrung aja. Iya, Bang. Halo. Halo. Om. Halo. Ya, halo. Saya dengar, Bang. Siap. Saya senang sekali ini sudah jadi peraturan dan kemudian sangat senang sekali sudah memfasilitasi perubahan-perubahan di dalam ketentuan. Sebab bagaimanapun juga persoalan kelansaman ini tetap juga menjadi kebingungan di lapangannya. Saya sangat senang sekali kalau sudah ditetapkan di dalam ketentuan pengguna hal-hal yang nantinya bakal berubah. Tentunya sudah dipersiapkan
ya, gambar-gambar basic yang sudah disiapkan, termasuk juga pembiayaan yang kira-kira maksimum akan terjadi. Sehingga ini bisa menjadi bahan negosiasi di kemudian hari. Tapi kalau yang bukan yang dicantumkan di dalam ketentuan pengguna yang masih bersifat lansam, ini sangat tetap akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena dia dipagari oleh keluaran dan harga. Targetnya adalah keluaran dan harga. Sedangkan yang bersifat harga satuan pekerjaan itu keluarannya adalah kualitas dan harga. Dan jadi ada dua yang satu barangkali belum terdefinisi dengan jelas, tetap akan jadi masalah di kemudian hari. Ketika yang bukan lansamnya ini, yang bukan yang ditetapkan di dalam ketentuan pengguna, malah ini yang terjadi perubahan. Ini seperti apa nantinya? Ini perlu dipertegas, Pak, karena nanti BPK akan ngejar ke sana juga. Saya cuma mengingatkan itu aja, sebab saya melihat secara keseluruhan, ya, hal-hal yang masih bersifat langsam dan kemudian terdapat perubahan di lapangan, perilakunya seperti apa. Demikian itu aja, Pak. Senang sekali saya, Adinda. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Saya sepakat dengan Bang Riyad. Kuncinya ada di ketentuan pengguna jasa dalam menyusun itu. Siap. Kalau misalkan ada yang keluar daripada ketentuan pengguna jasa, nah masih ada satu klausul, Bang, sebenarnya yang kita letakkan di di salah satu pasal itu. Intinya filosofinya begini. Mekanismenya ini diatur melalui peran konsultan MK sesungguhnya untuk bagaimana menilai kewajaran ketika terjadi perubahan kontrak. Ini yang harus dihati-hati, sehingga saya sepakat dengan Bang Riyad, MK ini dalam membantu menyusun yang namanya ketentuan pengguna jasa ini harus benar-benar jeli gitu, teliti gitu. Oke. Itu sepakat itu. Ya. Oke, ada satu lagi nih, mungkin saya masih belum terlihat. Konsep pengembangan desain yang ditawarkan pada calon rekanan. Kita tahu bahwa fungsi perencanaan itu melekat pada konstruksi. Sedangkan fungsi konstruksi itu sendiri ya sudah terbaur dalam terintegrasinya. Lalu peran MK dalam hal ini adalah bagaimana dia mendrive desain itu sesuai dengan kondisi lapangan dan basic desain yang akan dilaksanakan. Tentunya sesuai dengan ketentuan pengguna. Nah, ini yang perlu di kemudian hari terjadi ketika mereka membuat desain tahapan. Desain itu kan pasti dikerjakan pada pelaksanaan fisik. Nah, perubahan-perubahan pada saat pelaksanaan fisik itu, sehingga sebetulnya pada hakikatnya tidak terdapat revisi desain. Sebab desainnya sendiri baru ada pada saat konstruksi. Nah, menyikapi ini, peran MK itu sebetulnya, ya dia tidak lagi memberikan persetujuan, tapi dia sudah melebur di dalam pembuatan desain itu sendiri. Oleh sebab itu, barangkali ini yang perlu nanti di dalam pengembangannya nanti. Pengembangan desain itu, saya lihat di permen yang baru ini agak samar-samar, tidak ditegaskan bagaimana sebetulnya pengembangan desain itu seperti apa, desain development. Sebab di FIDIC sendiri itu masih ada. Jadi pengembangan desain ini adalah sesuatu sebetulnya menyesuaikan antara kriteria desain dengan kondisi lapangan dan konsep yang ditawarkan oleh kontraktor apakah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengguna. Nah, ini dia yang barangkali nanti seperti ditanyakan oleh Pak Reflus, pengembangan apa di lapangan. Baik, saya kira terima kasih Bang Riyad, masukannya bagus sekali ini Bang Riyad. Ini menjadi catatan saya khususnya gitu ya, saya dengan tim nanti untuk mendiskusikan masukan dari Bang Riyad Horem yang bagus ini. Tapi saya ingin kembali lagi filosofi tadi, filosofi daripada desain and build ini kan sebenarnya kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bang Riyad Horem. Dia itu inovasi dan percepatan
dalam konteks waktu. Nah, dalam konteks inovasi ini masuk di dalamnya menyangkut masalah desain yang dibuat oleh penyedia tersebut. Tapi sekali lagi terima kasih nih, Pak, Bang. Apa masukannya Sama-sama. ini? Saya Selamat terima bekerja. ini masukannya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, assalamualaikum. Bagus sekali ini, Bang. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Riyad. Selanjutnya ada Pak Mujiono, Pak, mau bicara langsung, mau bertanya langsung. Silahkan Pak Mujiono. Halo? Halo Pak Mujiono. Halo Pak Mujiono. Sudah saya buka mikrofonnya, Pak. Selanjutnya Pak Muhammad Yusuf. Halo Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Tidak ada suaranya juga. Azan asar kali, Oh iya, Pak. Rahmi. Iya. Pak Mujiono tadi katanya mau bertanya. Coba Pak Eko Haryono deh. Halo Pak Eko Haryono. Ya, halo. Halo Pak Eko. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Selamat sore, Dok. Ya, Pak Eko, Tadi kan konsultan MK itu mendampingi dari awal sampai akhir pekerjaan dan membuat desain untuk masukan untuk PTK. Apakah dengan adanya konsultan MK nanti konsultan pengawas sudah tidak ada? Terima kasih. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Eko ini. Yang ada di desain and build ini konsultan MK, Pak. Iya, ya betul. Terus ini Dok, satu lagi. Yang membuat dokumen untuk penunjukan konsultan MK itu siapa itu, Dok? Nah, ini persoalan lain lagi kalau ini kan. Tadi saya katakan bahwasanya ketika ada teman-teman saya yang mau membidingkan paket pekerjaan dengan metode desain and build, maka harus ada dulu konsultan MK-nya. Pertanyaan Pak Eko benar, siapa yang menentukan dan lain sebagainya. Ini PPK dan Pokja Pemilihan, Pak, melalui proses PBJ, mengikuti Permen PU nomor 7, Pak. Dalam memilih konsultan MK tadi. Iya. Oke, makasih, Dok. Jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan, Pak. Oh, ini Pak Mujiono hadir lagi. Pak Mujiono. Saya buka ya, Pak Mujiono. Silakan, Pak. Iya, Pak Mujiono. Mana? Maunya apa? Terus maunya apa, Dek? Ya udah sana, ikut Bunda sana. Kakak pukul lagi. Halo. Ya, Pak. Sini ada pertanyaan dari Bu Weni Darti, Pak. Ya. Nilai kontrak pada tahun berjalan tidak dapat dibayarkan 100% karena adanya defisit anggaran dan akan dianggarkan pada tahun selanjutnya. Namun, pada tahun berikutnya, anggaran untuk kekurangan pembayaran pekerjaan tidak dianggarkan.
Tindakan apa yang harus dilakukan sebagai PA atau PK, Pak? Di multi years kan ya. Yang jelas begini, Ibu siapa tadi, Weni ya, kalau terkait tentang anggaran untuk menggunakan desain and build ini sudah harus tersedia dari awal gitu. Sudah harus tersedia dari awal. Jangan nggak tersedia anggarannya mau dilakukan dengan metode desain and build gitu. Ya, Bu Rahmi ya. Iya, Pak. Bentar. Bu ini mau saya buka, tidak bisa mikrofonnya. Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Pertanyaan dari Pak Mujiono. Ya. Kedua pertanyaan. Yang pertama, kebetulan fungsi fisik tambah perencanaan, tim teknis PUPR. Putus. Iya, halo, Pak. Gimana? Halo? Halo, ya? Sudah jelas, Pak, suara saya? Sudah dengar, kedengaran. Gimana? Pak Mujiono, halo, Pak. Apakah sudah bisa? Oh, belum bisa, Pak. Baik. Jadi pertanyaannya, keberadaan MK pada posisi lelang fisik tanpa perencanaan, tim teknis PUPR posisi di awal saat basic design. Bagaimana pendapat dokter? Halo, Pak? Ya, gimana? Iya. Gimana pertanyaannya? Iya, Pak. Pak Mujiono menanyakan pendapat Bapak, bagaimana pendapatnya tentang keberadaan MK pada posisi lelang fisik dan perencanaan, tim teknis PUPR posisi di awal saat basic design. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya, ketika mau bidding paket pekerjaan design and build, maka harus ada konsultan MK-nya. Kalau dulu diatur ada konsultan MK, kalau belum ada konsultan MK-nya, boleh membentuk tim teknis. Sekarang nggak lagi. Sekarang udah dipertegas. Harus ada konsultan MK-nya yang membantu daripada PPK. Gitu. Dari mulai perencanaan sampai dengan nanti auditor gitu. Karena apa? Tim teknis sudah nggak perlu lagi untuk melaksanakan apa? Kan konsultan MK yang membantu, membuat basic desainnya. Jadi tidak perlu lagi tim teknis. Ya, Mbak Rahmi? Ya, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua dari Pak Mujiono. Pembayaran MK yang 10% masa pemeliharaan fisik lewat tahun, bagaimana solusinya? Kontrak tahun tunggal. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, terkait tentang apa namanya design and build ini ya. Itu kan diatur dalam Permen 22 itu, terkait tentang bangunan gedung negara, kalau yang ditanyakan tadi itu. Sudah diatur itu. Bukan diatur di sini, gitu, di design and build sini. Tapi sudah diatur di dalam Permen PUPR nomor 22 tentang bangunan gedung negara. Itu Mbak Rahmi. Ya, baik Pak. Pertanyaan penutup ya Pak, satu lagi. Ya. Ya, dari Pak Nanang Dwi Prasetyo, pertanyaannya, apakah ahli kontrak suatu K atau L boleh dirangkap oleh pekerja pemilihan? Ahli kontrak, apa maksudnya? Apakah ahli kontrak suatu K atau L boleh dirangkap oleh pekerja pemilihan? Loh, dimensinya kan beda ya. Ini dimensi Pokja, ini ada dimensi ahli kontrak yang ditawarkan. Maksudnya gimana ya? Coba saya bukakan. Dia merangkap gitu? Iya Pak, dirangkap. Loh, kalau misalkan saya kebetulan Pokja, kebetulan saya punya brevet ahli kontrak, ya nggak salah saya dong. Tapi tugas saya sebagai Pokja kan melakukan pemilihan penyedia jasa. Gitu.
Ya, Iya, Pak. itu dimensi yang boleh berbeda. nanya satu, Pak? Ya, Mbak Mutia. Oh iya, Pak. Silahkan Pak Reflus. Terima kasih. Aduh, ini ada yang tertinggal satu, Pak Dokter. iya Pak Reflus. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa konsultan pengawas tidak ada. Lalu timbul pertanyaan saya, fungsi pengawasan ada di mana nih Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya, pernah tanya ke bagaimana sebelum MK diperoleh, apakah PPK itu mempunyai bisa menyusun basic design. Jadi nanti begitu MK-nya didapat hasil tender, maka basic design itulah yang akan digunakan untuk proses tender penyediaannya Pak. Itu yang perlu jadi pertanyaan nih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Reflus, saya diingatkan, tapi sekali lagi di dalam konsep Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 itu yang ada adalah konsultan MK. Konsultan MK lah yang melakukan penjaminan mutu itu nantinya. Berkaitan tentang basic design itu boleh disusun sebelum ada MK. Ya. Nanti saat ada MK direview kembali oleh MK gitu. Baik, intinya Pak. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Terima kasih Pak fungsi Reflus, pengawasan kontribusinya. Fungsi pengawasan di mana Pak jadinya karena ada konsultan pengawas? Tadi kan saya katakan, MK ini salah satunya juga memberikan penjaminan mutu, Pak. Gitu loh. Oh, siap. Ya. Ya, Baik, Pak ya. terima kasih. Baik. Siap. Makasih Pak Reflus. Ya. Sama-sama Pak Dokter, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik Pak. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ya. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.28. 13.35 di jam saya. Sudah lebih. Waduh, mohon maaf. Oke, tutup ya Pak ya. Baik. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Putut yang telah memaparkan materinya dan menjawab semua pertanyaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta, sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Mohon maaf jika pertemuan pada hari ini ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.